Izin Pak Menko. Jadi yang pertama kami diminta menginfokan kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek yang sudah siap. Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap bulan April akhir Pak Menko. Jadi total 10 tower. Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi ya FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun dan yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000 per hari ini ya. Total 104.000. Kemudian kami juga ada beberapa case yang mesti cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan ya di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Ya, itu besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RTDL-nya. Nanti pennya penetapan lokasinya kita minta ditetapkan dan bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas. Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu yang pertama BPHTB dibuat gratis. Yang kedua PPN di bawah 2 miliar buat MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, dibuat gratis. Yang ketiga itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil. Jadi itu hal-hal. Kemudian kedepannya kami dengan di bawah arahan Pak Menko dan Pak Nusron membuat PSN, tetapi bukan proyek tapi program strategis nasional. Di sekitar 30 titik di Indonesia, tanahnya sudah kami terima dari beberapa waktu lalu dari Pak Nusron, yang ideal 7.700 hektar lebih, nanti akan bertambah. Nanti di bawah itu lintas Menko dengan Pak Menko Pak Erlangga, karena itu PSN adanya di Pak Erlangga. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Baik, cukup. Kenapa? Oh iya, sebentar. Saya menjelaskan satu lagi, izin Pak Menko. Ya. Sudah supaya jelas, dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM, Giro Wajib Minimum. Bank itu ada duitnya di BI, dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah 80 triliun ya, duit bank yang ada di Bank Indonesia. Itu sejumlah 80 triliun, dan kami akan matangkan persiapan di besok malam. Kami akan rapat dengan Menkyu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkyu untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah. Ya, 3 juta rumah itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi. Jadi demikian Pak. Makasih Pak. Cukup ya. Apa? Kenapa? Oh iya. Iya, jadi begini, terakhir saya mengikuti ratas terkait IKN, hadir pula Kepala OIKN, Bapak Basuki, dan telah dipaparkan oleh beliau kepada Bapak Presiden, yang intinya Bapak Presiden telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan OIKN atau kawasan IKN yang fokus pada pembangunan kawasan legislatif, berarti bicara MPR, DPR, DPD RI, dan juga kawasan yudikatif. Ada MA, ada MK, ada KY, Komisi Yudisial. Itu dipersiapkan sekitar 48,8 triliun rupiah. Ini 2025 hingga 2029 dengan tahapan-tahapan tentu yang akan diatur sesuai dengan timeline dan juga rencana kerja yang telah disusun oleh OIKN. Jadi di situ posisinya kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan, karena OIKN juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan, ada kelanjutan pembangunan dan progres yang bisa kita ikuti bersama. Kenapa? Ya, ini akan kita rampungkan ya, akan kita duduk bersama. Yang jelas
pemahaman saya di situ sudah di approve dan tinggal kita yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progresnya. Artinya dari belum cair begitu dari kuliah ini sampai sekarang SKM. Saya cek sekali lagi ya. Makasih. Nanti saya cek sekali lagi. Tidak. Apa gimana? Sorry. Pagar laut tadi sudah dijelaskan Pak Menteri ATR. Menanyakan pagar laut tadi, silakan. Udah kemarin. Oh, belum ada. Itu kalau soal tersangka urusannya Pak Kapolri. Jadi tanyanya ke Pak Kapolri yang mengumumkan. Kenapa? Bekasi. Kalau pemecatan pegawai akan kami umumkan harusnya hari ini, tapi kan ada rapat ini besok lah. Tunggu besok ya. Oke. Dan kenapa? Yang mana? Kalau yang berkomunikasi dengan pengusaha itu kan kita pemerintah memang wajib komunikasi dengan siapapun. Ya kan, dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan pengusaha, semua kita komunikasi. Tetapi dengan komunikasi itu bukan berarti kemudian kita tidak tegas. Bukan berarti kita dengan komunikasi itu tidak menegakkan aturan. Buktinya Pak Ara berteman sama Pak Aguan, besok pagarnya mau dibuka. Salah satunya contohnya begitu. Bagus. Ya. Kenapa? Pagar laut kan udah selesai. Pagar laut 193 SHGB-nya mereka sudah diserahkan kepada ATR BPN kemarin untuk dibatalkan. Yang Bekasi juga sudah diserahkan untuk dibatalkan. Yang Bekasi kan bukan punya Aguan ya, punya yang lain begitu. Kalau sanksi kan urusannya laut, Pak, bukan urusan kita. Urusan saya kan urusan penerbitan sertifikat tanah yang tidak proper. Kalau urusan kita. Begini, kalau denda masalah pagar laut, yang menentukan denda itu kan masalah denda tata ruang penggunaan laut yang nggak sesuai. Itu wilayahnya ada di Kementerian Kelautan. Kalau urusan kita itu masalah administrasi pertanahan. Kita batalkan atau tidak karena itu tidak ada wujud tanahnya gitu, ya. Oke. Tol fungsional. Bisa jawab. Oh, di mana tol? Oh, tol fungsional ya. Solo Jogja mungkin. Tol fungsional seperti kemarin ada sekitar tambahannya mungkin sekitar tambahan 58 km. Ada beberapa tol yang kita kebut penyelesaiannya kayak di Palembang dan di Jogja itu dari ruas Prambanan sampai dekat-dekat bandara itu sekitar 6 kiloan lah. Kita sedang kebut supaya bisa difungsionalkan juga supaya mengurai kemacetan pada saat ada arus mudik.